Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan sehingga kita semua dalam keadaan sehat walafiat pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalkan nama saya Effendi, jabatan Analis Kebakaran Ahli Pertama pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Sukabumi. Pengalaman saya sebagai analis kebakaran ahli pertama dan sering ditugaskan untuk pemeriksaan. Pada kesempatan ini saya akan mendemonstrasikan materi-materi sebagai berikut. Yang pertama, mendemonstrasikan prosedur koordinasi dalam pemeriksaan bangunan gedung rendah dan menengah. 2. Mendemonstrasikan cara pemeriksaan dan pengujian sistem alat proteksi aktif kebakaran, APAR, sistem alarm dan sistem hidran. 3. Menjelaskan persyaratan-persyaratan teknis APAR, kinerja sistem alarm dan sistem hidran. 4. Mendemonstrasikan penyampaian rekomendasi teknis hasil pemeriksaan sistem proteksi kebakaran kepada pemilik pengelola gedung. Pak. Silakan masuk, Pak. Ya dulu, Pak. Ada masalah apa, Pak? Mungkin saya bisa bantu. Ya, ini Pak, maksud tujuan kami datang ke sini, kami dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Sukabumi sesuai dengan surat pemberitahuan yang kami layangkan tempo kemarin. Jadi untuk mengadakan pemeriksaan sarana prasarana proteksi dan bangunan gedung menengah, Pak. Seperti itu, Pak. Oh gitu. Teknisnya, Pak, bagaimana, Pak? Berapa banyak, Pak, alat yang dimiliki di perusahaan ini, Pak? Perkiraan ada 4, 5 kalau nggak salah, Pak. Boleh saya periksa, Pak, alat tersebut, Pak? Silakan, Pak. Boleh, Pak, saya untuk pemeriksaannya saya minta untuk pendampingannya, Pak. Ada pegawai saya yang mendampingi. Ya, Pak Dedi, silakan masuk, Pak Dedi. Tolong dampingi Bapak dari Dinas Pemadam Kebakaran ini untuk memeriksa APAR, Pak. Oh iya Pak, siap. Dan tunjukin. Ya siap Pak, siap. Pak. Mohon maaf, Pak, di mana, Pak, tempat aparnya, Pak? Oh ini Pak. Ini Pak. Ini apa? Untuk penempatan ini salah, Pak. Seharusnya APAR itu untuk penempatan APAR harus terlihat, Pak. Harus terlihat jelas seperti ini, Pak. Dari jarak 1,5 Iya iya Pak. di tembok, Iya iya. ya di tembok, supaya terjangkau ketika terjadi kebakaran. Iya Pak Pak. Terjadi kebakaran. Dan jangan disimpan di bawah, Pak. Kenapa? Kalau disimpan di bawah, karena APAR tersebut berisi serbuk dan lama-kelamaan akan membeku, menjadi beku. Maaf Pak, ini mau tanya Pak, kalau ini apa Pak? Ya maaf Pak, ini kan ada di tengah Pak. Nah ini petunjuk di tengah ini posisinya gimana Pak? Maksudnya Pak? Nah, untuk posisi di tengah seperti ini, Iya Pak. ini dalam keadaan masih layak pakai, Pak. Iya iya. Masih layak pakai, karena jarum tersebut menunjukkan full, titik penuh full. Oh iya iya. Dan ini ukuran berapa Pak ya? Kalau ini ukuran 6 kilo, Pak. Dan isinya serbuk, Serbuk ya. pudar. Itu cara perawatan Pak itu Pak? Kalau cara perawatan 1 bulan sekali atau 2 kali, Bapak bisa lakukan seperti ini, Pak. Diangkat, kita dibalik, Pak. Seperti ini, Pak. Oh gitu. Terus Pak? 3 kali. Yang bagusnya kualitasnya gimana Pak? Kalau ini masih bisa dipakai? Yang masih bisa dipakai, tadi menunjukkan Iya masih sampai di tengah. Ya. diambil di tengah. Terus ketika Itu serbuk Iya. terdengar ada bunyi. Bunyi. Nah, terdengar ada bunyi kan? Nah, seperti itu. Iya iya iya. Terus itu perawatan berapa bulan? Itu berapa kali Pak? Kalau untuk perawatan dalam sebulan itu bisa 2 kali Iya. atau 3 kali. Oh iya iya. Cuma gitu aja. Nah. Oh, iya, Pak. Pak makasih Pak sebelumnya Pak. Oke, siap. Ya, kemudian kami di sini kan bagian pengurusan alat kayak gini Pak. Oh iya. Terus kami juga akan mengecek sistem alarmnya, Pak. Di sini ada berapa titik untuk alarmnya, Pak? Ada 1 titik Pak. Satu titik. Ya. Oke.
Ini Pak, ini alarmnya Pak. Ini alarmnya. Ini alarmnya cuma satu titik saja Pak. Satu titik. Iya Pak. Oh ini alarm istilahnya sistem manual Pak. Kenapa disebut sistem manual? Iya Pak. Ketika terjadi kebakaran, mungkin Bapak bisa menekan tombol Iya. yang warna hitam ini seperti ini. Seperti itu Pak. Iya Pak. Ya Ya, masalah seperti Pak, itu. waktu pemasangan kami nggak tahu Pak, pasang tapi nggak dikasih tahu. Gitu. Makanya sebelum pemasangan kita harus tahu di mana titik-titik yang harus dipasang Iya. dan di bagaimana cara penggunaannya. Seperti itu Pak. Ya Pak, makasih Pak, makasih banget Pak. Siap, Pak. Ilmunya Pak. Ya Pak, Ya. itu hidrannya Pak. Oh yang ini ya? Ini Pak. Oh ini Pak, untuk kondisi hidran ini kurang baik ya Pak ya? Oh, Jadi harus diperbaiki Pak. Nah ini agak dol Pak, ini ada dol. Ah, Ya. terus ini juga apa rusak Pak ya? Nanti ini harus diperbaiki Pak, harus Ya, diperbaiki. Jangan sampai airnya keluar terus Pak. Jadi jangan sampai airnya keluar terus Pak. Ya. Kalau yang ini normal Pak, normal. Oke. Silakan aja Pak. Iya. Nanti bisa diperbaiki Pak ya. Ya siap Pak, siap. Pak, barusan udah diperiksa Pak sama ini. Ya, Pak, silakan. masuk, Pak. Pak, gimana hasil pemeriksaannya? Berhasil Pak? Lancar Pak? Alhamdulillah Pak, sesuai dengan pemeriksaan kami di lapangan, tidak terdapat kendala-kendala atau kerusakan-kerusakan pada alat tersebut. Cuman hanya untuk itu Pak, pemasangan alat pemadam itu jangan di bawah Pak, jangan di bawah. Jadi tetap harus digantung Pak, harus digantung. Jadi supaya keadaan alat tersebut jangan cepat membeku Pak. Cuman itu aja Pak. Ya, nanti saya informasikan ke pihak yang mengerjakannya. Oh, oke Pak. Ya terima kasih Pak. Mungkin untuk surat rekomendasi atau surat ini nanti kami kirimkan Pak setelah pemeriksaan kami selesai. Kami akan mengirimkan surat rekomendasi hasil pemeriksaannya Pak. Terima kasih Pak. Siapa? Dan untuk kelanjutannya Pak, apakah ada kekurangan di perusahaan kami ini? Kalau untuk masalah kekurangan pasti Pak. Karena perusahaan Bapak yang terdiri dari beberapa lokasi atau ruangan itu kekurangan Pak, sangat kekurangan. Pertama dari alarm, itu alarm masih manual Pak. Yes. Alarm masih manual dan terdapat satu titik alarmnya saja Pak. Oh, iya. Iya Pak, cuman itu aja Pak. Dan alat pemadamannya masih juga kekurangan Pak? Masih kekurangan Pak, masih kekurangan. Beberapa ruangan yang harus dilakukan pemasangan kembali Pak. Seperti itu Pak. Iya, terima kasih Pak. Atas pelaksanaannya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan semoga nanti kita ketemu lagi Pak. Terima kasih Pak atas kerjasamanya untuk memperlancar kerja kami Pak. Terima kasih Pak. Selamat siang Pak. Siap. Yang kelima, mendemonstrasikan penyuluhan pencegahan kebakaran kepada masyarakat dan pembentukan serta pembinaan relawan kebakaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Sukabumi akan mengadakan sosialisasi tentang pencegahan kebakaran. Maksud tujuan kedatangan kami ke desa bapak-bapak atau ibu-ibu tiada lain. Kami hanya untuk mensosialisasikan. Pertama, bagaimana cara penanganan kebocoran dari gas. Yang kedua, pembentukan redcar yang mana di sini udah terbentuk untuk redcarnya Pak. Belum ada Pak. Belum ada. Nah, Di kami udah ada Pak. udah ada. Nah, untuk minggu yang akan datang, kami beserta rekan-rekan dari tim kami akan mengadakan sosialisasi. Dan untuk sementara ini kami hanya untuk pemberitahuannya aja dulu dan untuk pelaksanaannya mungkin minggu depan, Pak. Gimana, Pak? Ya siap Pak. Oh ya. Terima kasih Pak. Oh, terima kasih. Kalau begitu kami cukup sekian dulu Pak. Untuk selanjutnya kami nanti minggu depan
kita melaksanakannya untuk kegiatannya, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah materi-materi yang kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.